Ada seorang kiai dari daerah Banten bernama Kiai Qurtubi yang menantang debat ilmiah tentang nasab Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu yang lalu itu sudah beredar penjelasan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasabnya Sunan Gunung Jati itu nyambungnya bukan ke Azmat Khan atau ke Ba'alawi, tapi ke Al-Kadhimi. Dan itu memancing reaksi dari salah satu keturunan Sunan Gunung Jati bernama Kiai Ahmad Qurtubi. Dan dia mengajak debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membahas nasab tersebut. Jadi dia itu berkeyakinan atau berpaham bahwa Sunan Gunung Jati itu nasabnya itu nyambungnya ke Azmat Khan atau ke Ba'alawi. Tapi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan ke Ba'alawi tapi ke Al-Kadhimi. Dan hal ini tentu saja sangat disayangkan ya, karena selama ini yang diragukan, yang dipertanyakan, yang dibahas itu kan nasab Ba'alawi sendiri. Nasab Ba'alawi itu nyambung tidak kepada Kanjeng Nabi. Itu persoalannya. Tapi kenapa sekarang kok malah bergeser, yang dibahas itu adalah nasabnya Sunan Gunung Jati. Dan ini Pak Kiai Ahmad Qurtubi ini selama ini juga kita lihat sering dekat dengan para Ba'alawi, dengan para habaib yang ada di Indonesia. Sehingga mungkin cara pandang beliau itu masih mengikuti apa yang disampaikan oleh para habaib Ba'alawi dari Yaman tersebut. Sehingga misalkan menerima penjelasan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ya mungkin agak sulit. Namun yang sangat disayangkan dari penjelasan beliau ini seolah-olah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu membelokkan sejarah, membelokkan nasab. Ini yang sangat disayangkan. Padahal sebenarnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidaklah membelokkan nasab, tidaklah membelokkan sejarah, tapi justru meluruskan sejarah. Yang terbukti membelokkan sejarah, yang terbukti membelokkan nasab itu adalah mereka para penjajah kolonial Belanda dan para Ba'alawi dari Yaman itu. Jadi bukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena sebagaimana kita ketahui, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah merupakan salah satu keturunan Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Jadi bagaimana mungkin jika beliau itu mau membelokkan sejarah tentang Wali Songo? Jadi sudah tidak masuk logika dan sudah tidak masuk akal. Sementara kalau para Ba'alawi ini kan di luar garis, berbeda dengan para Wali Songo yang ada di negeri ini. Jadi kalau misalkan membelokkan sejarah itu yang berpeluang itu justru para Ba'alawi itu, bukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang jelas-jelas salah satu keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia ini. Kita simak videonya bersama-sama. Jadi dianggap membelokkan sejarah, padahal faktanya itu bukan ya. Yang membelokkan sejarah itu justru mereka para kolonial Belanda, bukanlah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang asli orang pribumi Nusantara. Menurut kabar yang beredar, itu acara diskusi ilmiah itu akan diadakan pada tanggal 25, 26, 27 Agustus mendatang. Acara tersebut merupakan lanjutan Bahsul Masail Jilid 2 di Benda Kerep Keraton Banten, Keraton Cirebon. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan sudah ada Bahsul Masail Jilid 1 ya di Benda Kerep ini ya, dan menghasilkan sebuah hasil atau keputusan yang menyatakan bahwa nasab Sunan Gunung Jati itu nyambungnya itu ke Al-Kadhimi, bukan ke Ba'alawi. Dan di sini si Pak Kiai Ahmad Qurtubi ini mau membantah semua itu. Jadi sekali lagi sangat disayangkan ya, karena selama ini yang kita permasalahkan, yang kita persoalkan itu adalah nasab Ba'alawi, tersambung tidak kepada Kanjeng Nabi. Tapi di sini justru kita malah berputar-putar membahas tentang nasab Sunan Gunung Jati. Dan harusnya jika hal ini tidak selesai, harusnya itu mereka yang diragukan nasabnya tersambung tidak kepada Kanjeng Nabi itu harusnya berani melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA itu semua akan terbukti tersambung tidak seseorang tersebut kepada Kanjeng Nabi. Memang infonya sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya Salafi dalam sebuah channelnya itu menyatakan bahwa beberapa oknum Habib itu sudah melakukan tes DNA, namun hasilnya itu nyambungnya bukan ke Kanjeng Nabi tapi justru ke Yahudi. Jadi kalau misalkan nasab Sunan Gunung Jati itu kok mau digeser ke arah Ba'alawi,
yaitu adalah pemelencengan sejarah dan pemelencengan fakta. Sebab sebagaimana kita ketahui, Sunan Gunung Jati itu jelas-jelas salah satu dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Sementara Ba'alawi itu kan sebagaimana penjelasan Kiai Nur Ihya Salafi itu merupakan keturunan dari jalur Yahudi. Jadi sudah tidak nyambung. Tidak mungkin Sunan Gunung Jati itu nasabnya nyambung ke Yahudi, karena beliau itu jelas-jelas dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Tapi kita tunggu saja nanti proses selanjutnya bagaimana acara debat ilmiah tersebut. Namun jika kita melihat susunan acara itu kelihatannya mungkin kurang fair atau apa ya, karena di sini kan banyak sekali yang dihadirkan dalam acara tersebut ya. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang dari kelompok Ba'alawi sendiri. Sementara dari pihak Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak begitu banyak ya. Kita baca saja ya surat edarannya ya. Hasil rapat satu keluarga besar Kesultanan Banten, silaturahim dan beda silsilah nasab Maulana Syarif Hidayatullah Wali Songo dan Maulana Syarif As-Sayyid Jamaluddin Akbar Syekh Jumadil Kubro. Tapi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita tentunya orang pribumi Nusantara tetap akan mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena semua itu dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka mencari kebaikan, dalam rangka meluruskan nasab Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Kenapa nasab Kanjeng Nabi itu harus diluruskan? Ya karena Kanjeng Nabi itu adalah manusia pilihan, manusia sempurna, pemimpin umat di seluruh dunia ini, sehingga nasabnya itu harus diluruskan. Jika ada oknum atau orang yang mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi, itu harusnya punya data, punya bukti yang valid, yang kuat untuk membuktikan apa yang ia sampaikan tersebut. Jadi misalkan ada orang mengaku dalam tubuh saya mengalir darah Nabi, itu harus dibuktikan baik melalui kitab nasab maupun tes DNA.